4 bahaya ini mengintai lansia yang konsumsi kacang hijau. Apakah Anda salah satunya? Hentikan sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk sobat sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel terpercaya kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Coba bayangkan semangkuk bubur hangat yang manis dan gurih, yang sering kita nikmati di pagi atau sore hari, yang dijual oleh abang-abang gerobak langganan, atau yang dibuatkan dengan penuh cinta oleh ibu atau nenek kita. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kacang hijau, atau yang bernama Latin Vigna radiata. Si kecil berwarna hijau ini adalah simbol makanan sehat, sumber protein nabati yang murah meriah, dan menjadi andalan untuk menjaga stamina. Namun, tahukah Anda, di balik citranya yang begitu sehat, ada beberapa jebakan atau kesalahan umum dalam mengonsumsinya yang justru bisa membuatnya berbahaya, terutama bagi kita di usia senja. Karena bubur kacang hijau ini begitu melegenda dan menjadi favorit di seluruh Indonesia, saya jadi sangat penasaran dengan sobat sehat semua yang setia menonton channel ini. Supaya kita bisa saling kenal lebih dekat layaknya sebuah keluarga besar, boleh ya? Coba luangkan waktu sejenak untuk menulis di kolom komentar. Saat ini sobat sehat berusia berapa dan sedang menonton dari kota mana? Yuk share pengalaman kalian dengan kacang hijau. Kami akan sangat senang sekali membaca sapaan dari Anda semua. Dan tentu saja, sebelum kita membongkar kesalahan-kesalahan ini, saya akan sangat berterima kasih jika sobat sehat berkenan untuk menekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Jangan lupa juga untuk share atau bagikan video ini karena informasinya akan sangat penting untuk orang tua dan orang-orang yang kita sayangi. Baik, terima kasih banyak atas kebaikan hati dan sapa hangatnya di kolom komentar. Mari kita lanjutkan dengan inti pembahasan kita. Kacang hijau pada dasarnya adalah makanan super. Namun, tema kita hari ini adalah sehat tapi berbahaya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pemahaman. Bahaya dari kacang hijau seringkali bukan datang dari kacangnya itu sendiri, melainkan dari cara kita mengolah dan mengonsumsinya. Ada beberapa kebiasaan turun-temurun yang tanpa kita sadari justru menghilangkan semua manfaat baiknya dan malah menambah risiko penyakit. Hari ini, kita akan membongkar tuntas kesalahan-kesalahan tersebut. Sebelum membongkar kesalahannya, kita wajib mengakui dulu betapa kayanya kacang hijau ini. Ia adalah sumber protein nabati yang sangat baik untuk menjaga massa otot kita agar tidak menyusut. Ia juga merupakan gudang serat pangan dicari fiber yang sangat tinggi untuk pencernaan. Lebih dari itu, ia adalah salah satu sumber folat-folat atau vitamin B9 tertinggi yang sangat penting untuk kesehatan jantung dan regenerasi sel. Tak ketinggalan, ia juga diperkaya oleh mineral penting seperti magnesium dan manganese, serta antioksidan unik seperti vitexin dan isovitexin. Selain semua kekayaan nutrisi tersebut, salah satu kebaikan fundamental dari kacang hijau adalah ia memiliki indeks glycemic index yang rendah. Bayangkan indeks glycemic ini seperti kecepatan sebuah makanan berubah menjadi gula di dalam darah. Makanan dengan EG tinggi, seperti nasi putih atau roti tawar, ibarat mobil balap, sangat cepat membuat gula darah kita ngebut dan melonjak tinggi. Kacang hijau adalah kebalikannya. Ia ibarat pejalan kaki yang santai. Ia melepaskan energinya secara perlahan dan bertahap. Pelepasan yang lambat ini sangat baik bagi kita karena menjaga energi tetap stabil, tidak membuat lemas setelah makan, dan yang terpenting, tidak membebani pankreas. Sifat alami inilah kekuatan supernya yang harus kita jaga. Namun, semua kekuatan super yang luar biasa ini protein tinggi, serat melimpah, folat juara, dan indeks glikemik rendah bisa sirna seketika karena kesalahan pertama yang paling umum kita lakukan. Kesalahan inilah yang mengubahnya dari makanan sehat menjadi minuman manis yang justru membebani tubuh.
Mari kita bongkar bersama kesalahan fatal nomor 1 yang seringkali kita anggap sepele. Kesalahan pertama dan yang paling merusak adalah menambahkan gula pasir putih dalam jumlah yang sangat banyak ke dalam bubur kacang hijau. Kita seringkali berpikir biar lebih enak dan legit, lalu menambahkan bergelas-gelas gula hingga rasanya sangat manis. Tindakan ini secara langsung menghancurkan manfaat utama kacang hijau. Makanan yang tadinya memiliki indeks glikemik rendah, seketika berubah menjadi bom gula yang akan membuat kadar gula darah kita melonjak tajam. Lonjakan gula darah yang terus-menerus ini sangat membebani kerja pankreas dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko diabetes tip 2. Bagi yang sudah menderita diabetes, ini tentu sangat berbahaya. Selain itu, konsumsi gula berlebih adalah pemicu utama peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan inilah yang menjadi akar dari berbagai penyakit degeneratif, mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, hingga penurunan fungsi otak. Jadi, niat kita untuk sehat dengan makan kacang hijau justru dibatalkan oleh gula yang kita tambahkan sendiri. Lalu, bagaimana agar bubur tetap nikmat tanpa membahayakan? Gunakanlah pemanis alami yang lebih sehat dan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Pilihan terbaik adalah sedikit gula aren murni yang memiliki indeks glikemik lebih rendah dan masih mengandung mineral. Pilihan lain adalah madu murni ditambahkan saat bubur sudah hangat, bukan saat mendidih. Atau, cara paling sehat, dapatkan rasa manis dari buah-buahan, seperti menambahkan potongan pisang, nangka, atau beberapa butir kurma ke dalam bubur Anda. Setelah masalah gula kita atasi dengan solusi yang lebih bijak, kesalahan fatal kedua terletak pada pasangan sejatinya, yaitu santan. Bubur kacang hijau memang identik dengan kuah santan yang gurih dan kental. Namun, penggunaan santan kental, apalagi dalam jumlah banyak dan dipanaskan berulang kali, akan mengubah bubur kacang hijau yang tadinya rendah lemak menjadi hidangan tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh dari santan kental, jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah. Hal ini tentu bertentangan dengan niat kita untuk menjaga kesehatan jantung. Selain itu, santan kental sangat padat kalori. Semangkuk kecil bubur kacang hijau yang tadinya sehat bisa memiliki kalori setara dengan sepiring nasi lengkap jika kuah santannya terlalu melimpah. Ini tentu tidak baik bagi kita yang sedang menjaga berat badan. Apakah kita harus menghilangkan santan sama sekali? Tentu tidak, karena rasa gurihnya memang khas. Kuncinya ada pada jenis dan jumlah. Gunakan santan dari perasan pertama yang lebih ensur, atau beli produk santan kemasan yang berlabel light atau rendah lemak. Gunakan dalam jumlah yang secukupnya, hanya untuk memberikan aroma dan sedikit rasa gurih, bukan menjadikannya kuah utama. Alternatif lain yang lebih sehat adalah mengganti santan dengan susu sapi rendah lemak, susu kedelai, atau susu almond tawar. Setelah memperbaiki isiannya, sekarang kita beralih ke kesalahan yang sifatnya lebih teknis, lebih tersembunyi, dan jarang sekali disadari oleh kita semua di dapur. Banyak dari kita yang langsung merebus kacang hijau kering begitu saja hingga empuk, karena ingin praktis. Bayangkan setiap biji kacang hijau kering itu adalah sebuah benih kehidupan yang sedang tidur. Untuk melindungi dirinya, agar tidak dimakan oleh serangga atau jamur selagi tidur, alam membekalinya dengan sebuah baju pelindung kimiawi. Kebiasaan tidak merendam ini ternyata membuat kita ikut memakan baju pelindung tersebut yang justru bisa merugikan penyerapan nutrisi. Baju pelindung alami ini berupa sebuah zat yang bernama asam fitat fetik acid. Asam fitat ini sering disebut anti nutrisi. Sifatnya seperti pencuri cilik di dalam usus kita. Ia akan mengikat mineral-mineral penting seperti zat besi, zinc, kalsium, dan magnesium dari kacang hijau itu sendiri atau dari makanan lain yang kita makan bersamanya. Akibatnya, mineral-mineral tersebut tidak bisa diserap oleh tubuh dan hanya akan ikut terbuang. Ibaratnya,
Kita sudah membeli makanan bergizi, tapi pintu untuk masuk ke dalam tubuh kita malah digembok oleh zat ini. Solusi untuk melumpuhkan si pencuri nutrisi ini sangatlah mudah dan tidak memerlukan biaya, yaitu dengan cara merendam. Sebelum dimasak, cuci bersih kacang hijau, lalu rendam di dalam air bersih selama minimal 4-6 jam atau lebih baik lagi semalaman. Proses perendaman ini akan mengaktifkan enzim alami pada kacang yang akan memecah sebagian besar asam fitat. Selain menonaktifkan antinutrisi, perendaman juga membuat kacang hijau menjadi lebih empuk sehingga waktu memasaknya lebih cepat dan membuatnya lebih mudah dicerna oleh perut kita. Setelah kita tahu cara memasak yang benar, kesalahan terakhir yang perlu diwaspadai berkaitan dengan porsi, terutama bagi sobat sehat yang memiliki riwayat penyakit asam urat. Meskipun kacang hijau sangat sehat, mengonsumsinya dalam porsi yang sangat besar dan terlalu sering bisa menjadi masalah bagi sebagian orang. Ini karena kacang hijau, sebagai bagian dari keluarga kacang-kacangan, mengandung zat yang perlu kita perhatikan jumlahnya. Zat tersebut adalah purin. Di dalam tubuh, purin akan dimetabolisme atau dipecah menjadi asam urat. Bagi orang sehat, ini tidak masalah, karena kelebihan asam urat akan dibuang oleh ginjal. Namun, bagi penderita asam urat gout, tubuh mereka kesulitan membuang zat ini, sehingga bisa menumpuk dan membentuk kristal tajam di persendian yang menyebabkan nyeri hebat. Perlu dicatat, kandungan purin pada kacang hijau termasuk dalam kategori sedang, tidak setinggi jeroan atau daging merah. Pertanyaan ini sangat penting dan seringkali menjadi sumber kekhawatiran terbesar. Kebenarannya tidaklah hitam putih. Kita perlu membedakan antara kondisi asam urat yang sedang tenang dan yang sedang kambuh. Saat sendi Anda sedang bengkak, merah, dan nyeri luar biasa serangan gout akut, sangat bijaksana untuk menghindari sementara semua makanan yang mengandung purin, termasuk kacang hijau. Namun, saat kondisi Anda sedang stabil, menikmati semangkuk kecil bubur kacang hijau yang dimasak sehat 1 atau 2 kali seminggu umumnya dianggap aman. Kuncinya adalah menjadi detektif bagi tubuh Anda sendiri dan konsultasi dengan dokter. Satu-satunya pantangan yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar adalah jika seseorang memiliki alergi terhadap kacang hijau atau legum lainnya. Meskipun jarang terjadi, alergi ini bisa menimbulkan reaksi dari gatal-gatal ringan hingga sesak napas. Inilah satu-satunya kondisi di mana kacang hijau harus dihindari sepenuhnya, yang tidak ada kaitannya dengan gula, santan, ataupun purin. Jadi, kenali tubuh Anda dengan baik. Dengan mengenali tubuh dan semua potensi kesalahan tadi, sekarang mari kita susun ulang cara kita membuat bubur kacang hijau. Kita akan membuat resep bubur kacang hijau sobat sehat yang tidak hanya lezat, tetapi juga memaksimalkan semua manfaat kesehatannya tanpa ada jebakan berbahaya di dalamnya. Ini adalah resep yang seharusnya kita wariskan untuk generasi selanjutnya. Kualitas dari hidangan sehat kita selalu dimulai dari langkah paling pertama dan paling fundamental, yaitu pemilihan bahan baku di pasar. Pilihlah biji kacang hijau yang berwarna hijau keran, utuh, dan tidak ada kutu atau kotoran. Warna hijau yang cerah menandakan bahwa kacang tersebut masih baru dan kandungan antioksidannya masih terjaga. Hindari yang warnanya sudah kusam atau banyak biji yang peka, karena bisa jadi itu tanda penyimpanan yang sudah terlalu lama. Setelah itu, proses pencucian sangatlah penting, bukan hanya untuk menghilangkan debu, tetapi juga membersihkan kotoran lain yang mungkin menempel. Cuci di bawah air mengalir sambil digosok lembut hingga air cuciannya menjadi bening. Setelah dicuci bersih, inilah langkah revolusioner yang seringkali dilewatkan, namun sangat wajib dilakukan. Masukkan kacang hijau ke dalam mangkuk besar dan rendam dengan air bersih bersuhu ruang yang banyak sekitar 3 kali volume kacang. Biarkan terendam selama minimal 6 jam atau idealnya semalaman. Selama proses perendaman ini,
biji kacang hijau yang tadinya tertidur akan mulai bangun. Proses hidrasi ini akan mengaktifkan enzim alami di dalamnya yang secara perlahan akan memecah dan melunakkan asam fitat, si pencuri nutrisi. Keesokan harinya, buang air rendamannya, lalu bilas kembali kacang hijau. Hasilnya ganda, nutrisi mineral menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh, dan tekstur kacang menjadi lebih empuk. Setelah proses perendaman yang krusial, kini saatnya kita masuk ke proses pemasakan yang sebenarnya. Masukkan kacang hijau yang sudah direndam dan dibilas ke dalam panci, lalu tambahkan air bersih secukupnya. Di tahap ini, kita bisa menambahkan rekan-rekan sehatnya. Menambahkan selembar daun pandan bukan hanya memberikan aroma wangi yang khas, tetapi juga mengandung antioksidan. Begitu pula dengan beberapa ruas jahe yang dijepret. Ia tidak hanya memberikan sensasi hangat yang nyaman di perut, tetapi juga menyumbangkan manfaat anti radangnya yang luar biasa. Masak dengan api sedang dan penuh kesabaran hingga biji kacang hijau terlihat mekar atau pecah, menandakan bahwa ia sudah benar-benar empuk dan siap untuk diberi rasa. Saat kacang sudah empuk sempurna, inilah tahap final yang menentukan apakah bubur kita akan menjadi sahabat atau musuh bagi tubuh. Jauhi gula pasir. Sebagai gantinya, masukkan beberapa potong kecil gula aren murni secara bertahap sambil terus diaduk dan dicicipi. Gula aren tidak hanya lebih ramah bagi gula darah, tetapi juga memberikan rasa manis yang lebih dalam dan berkarakter. Untuk rasa gurih, tuangkan sedikit saja santan encer. Ingat, tujuannya hanya untuk parfum dan sentuhan gurih, bukan untuk membuat kuah menjadi kental dan berat. Prinsip utama di tahap ini adalah lebih sedikit lebih baik. Biarkan rasa alami kacang hijau, pandan, dan jahe yang menjadi bintang utamanya. Cara lain yang luar biasa sehat untuk mengonsumsi kacang hijau adalah dengan mengubahnya menjadi tauge atau kecambah. Proses perkecambahan akan meningkatkan kandungan beberapa vitamin seperti vitamin C dan membuat nutrisinya menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh. Tauge bisa ditumis sebentar, dimasukkan ke dalam soto atau menjadi isian lumpia dan tahu isi. Ini adalah cara menikmati kacang hijau tanpa tambahan gula dan santan sama sekali. Cara lain untuk menikmatinya tanpa rasa manis adalah dengan memasukkan kacang hijau yang sudah direbus tanpa pemanis ke dalam berbagai hidangan gurih. Misalnya, campurkan ke dalam sup sayuran untuk menambah kandungan protein dan serat. Atau, taburkan di atas hidangan salad untuk memberikan tekstur yang menarik. Cara-cara ini memungkinkan kita untuk mendapatkan semua kebaikan kacang hijau dalam konteks hidangan yang berbeda setiap harinya. Baik dalam bentuk bubur, tauge, maupun campuran sup, aturan emas tentang porsi tetap berlaku. Nikmatilah semangkuk kecil bubur kacang hijau sehat Anda sebagai sarapan atau camilan sore. Jangan menjadikannya makanan utama dalam porsi besar. Keseimbangan dan variasi adalah kunci dari pola makan yang sehat. Jangan sampai karena sudah merasa sehat, kita lalu makan hingga 3 mangkuk dalam sehari. Pelajaran utama dari pembahasan kita hari ini sangatlah jelas, bahaya dari sebuah makanan sehat seringkali bukan datang dari makanan itu sendiri, melainkan dari apa yang kita tambahkan kepadanya. Kacang hijau itu pahlawan. Gula pasir dan santan kental berlebihlah yang menjadi penjahatnya. Pemahaman ini berlaku untuk banyak makanan lain. Kopi itu sehat, tetapi kopi sachet dengan tumpukan gula menjadi tidak sehat. Singkong rebus itu sehat, tetapi keripik singkong yang digoreng dan digarami menjadi tidak sehat. Dengan pemahaman ini, kita tidak perlu meninggalkan resep-resep warisan nenek moyang kita. Bubur kacang hijau adalah makanan yang penuh kenangan dan kehangatan. Namun, kita bisa menjadi generasi yang lebih bijak. Kita bisa memperbarui resep warisan tersebut dengan ilmu pengetahuan kesehatan modern. Kita tetap memasak bubur yang sama, namun dengan mengganti gula pasir menjadi gula aren, mengurangi santan, dan menambahkan proses perendaman. Ini adalah cara terbaik
untuk menghormati tradisi sekaligus menjaga kesehatan. Dengan resep yang telah diperbarui ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan awal kita. Apakah kacang hijau tetap menjadi sahabat bagi lansia? Jawabannya adalah, tentu saja, ia adalah salah satu sahabat terbaik. Asalkan kita memperlakukannya dengan benar. Dengan menghindari 4 kesalahan utama tadi, gula berlebih, santan kental, tanpa merendam, dan porsi berlebihan, maka kacang hijau akan kembali menjadi wujud aslinya, sebuah makanan super yang memberikan kekuatan dan perlindungan bagi tubuh kita. Sungguh sebuah perjalanan yang membuka wawasan kita semua, sobat sehat. Kita memulai perjalanan ini dengan memuji kacang hijau sebagai sumber folat dan serat yang luar biasa, sebuah makanan super yang merakyat. Namun di tengah jalan, kita menemukan adanya jebakan-jebakan tersembunyi yang seringkali kita ciptakan sendiri. Kita membongkar bagaimana gula pasir berlebih mengubahnya menjadi bom gula, bagaimana santan kental memberatinya dengan lemak jenuh, bagaimana kebiasaan tidak merendam justru menggembok nutrisinya, dan bagaimana porsi berlebih bisa menjadi masalah. Akan tetapi, perjalanan kita tidak berhenti pada masalah. Kita menemukan solusinya, yaitu dengan menjadi koki yang lebih bijak. Kini, kita tidak lagi hanya melihat semangkuk bubur, tetapi kita melihat sebuah pilihan sadar menuju kesehatan. Terima kasih yang tulus kami haturkan kepada sobat sehat semua yang telah dengan tekun belajar bersama kami hingga akhir. Semoga informasi ini bisa langsung diterapkan di dapur masing-masing untuk kesehatan keluarga yang lebih baik. Jika video ini bermanfaat, dukungan Anda melalui tombol subscribe dan like adalah energi bagi kami. Dan kami ingin sekali berdiskusi di kolom komentar. Selain gula dan santan, biasanya Bapak, Ibu, dan sobat sehat menambahkan, apalagi ke dalam bubur kacang hijau agar lebih nikmat? Mari berbagi ide. Tetaplah sehat dan masaklah dengan cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.